Saudaraku, hari ini firman Tuhan kepada kita supaya kita bekerja dengan rajin, baik secara badani maupun secara rohani, taat kepada aturan firman, dan jangan bersungut-sungut. Saudaraku, kita percaya Tuhan memelihara kehidupan kita. Yang percaya Tuhan pelihara, katakan saya. Nah, jadi kalau percaya pemeliharaan Tuhan, apapun situasi ekonomi dunia tidak menggoncangkan iman kita. Walau digoncang tapi tidak tergoncangkan. Tapi yang perlu kita tahu adalah kepercayaan kita bukanlah kepercayaan yang pasif, tetapi aktif. Pasif itu bagaimana? Ya, hanya sekedar tahu apa yang difirmankan Tuhan, janjimu ini, janjimu itu Tuhan, tapi tidak bertindak, tidak melakukan sesuatu. Saudaraku, berkat Tuhan tidak tiba-tiba turun dari langit. Betul? Kita diberi akal, kita diberi hikmat, kita diberi kekuatan untuk bekerja. Dan Tuhan sendiri menghargai usaha kita itu, menghargai setiap perjuangan kita. Hari ini kita akan belajar dari dua suku di Israel, di mana mereka merasa kurang diberkati. Dan mereka menuntut Yosua akan hal itu. Tetapi Yosua memberi solusi. Mari kita baca apa solusinya. Kita baca dari kitab Yosua 17 ayat 12 sampai 18. Hanya 7 ayat bersama saja kita baca. Yosua 17, 12 sampai 18. 1, 2, 3. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Betsean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Israel. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya, akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Bapak Ibu Saudaraku, ini bicara tentang berjuang, ya, bekerja. Bapak Ibu Saudaraku, berjuang untuk memperoleh yang Tuhan janjikan. Yang pertama, Tuhan sendiri yang sudah berjanji. Tuhan sudah menentukan wilayah mana untuk siapa. Artinya, Tuhan sendiri yang berjanji bahwa wilayah yang ditentukan itu akan menjadi milik mereka. Tetapi mereka harus bekerja. Mereka harus berjuang. Mereka harus berusaha. Dan harus taat kepada Tuhan. Kita baca tadi. Bani Yusuf, yaitu suku Efraim dan Manasye, komplain kepada Yosua. Apa komplain mereka? Ayat 14 berkata begini tadi. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Dengan kata lain, mereka berkata, tidak cukup ini. Berapa sering kita berkata, gak cukup ini Tuhan. Sering?
Tidak cukup. Saudaraku, apa yang Yosua jawab kepada mereka yang berkata tidak cukup tadi? Ayat 15 tadi kita baca, kalau tempatmu tidak cukup, silakan pergi ke hutan. Buka tanah di negeri orang Feris dan orang Refaim. Itu milikmu. Pergi bekerja. Usahakan. Perjuangkan. Jangan menuntut. Jangan bersungut-sungut, tapi bekerja. Haleluya. Maksudnya apa? Masih banyak cara Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Haleluya. Tadi firman Tuhan berkata, matahari tidak menyakitimu pada waktu siang, amin. Tapi ada juga jalan kita, buatlah kipas, kan gitu. Haleluya. Nah, saudaraku, saudara pun kalau kurang kipasnya, ya kita lihat lagi, kita tambahi lagi kalau kurang, amin. Sebelum kita pakai AC tentunya, ya. Punya iman akan pakai AC? Haleluya. Nah saudaraku, demikian bagi kita orang percaya saat ini. Memang Tuhan berjanji, banyak janji Tuhan. Kalau kita lihat saudaraku, ayat demi ayat, saudara yang setia baca schedule dari Januari sampai Desember, kalau saudara catat janji-janji Tuhan, tak terhitung jumlahnya. Ya. Misalnya, hidup berkelimpahan. Yohanes 10:10. Apalagi janji Tuhan, engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tetap naik dan tidak turun. Itu janji Tuhan. Dalam Ulangan 28 ayat 3. Dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan apa saja yang kita perbuat berhasil. Itu janji Tuhan. Ulangan 15 ayat 6 berkata, kamu tidak meminjam, tapi memberi pinjaman. Haleluya. Yesaya 1 ayat 8 berkata, berhasil dan beruntung. Kan dalam Yeremia 33 dikatakan, aku akan memberikan kesembuhan kepadamu. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Dan masih banyak janji lain. Kalau saat ini belum menjadi milik kita, bukan berarti Tuhan tidak menepati janjinya. Tapi ada bagian kita. Dan untuk mendapatkan itu, poin kedua, Tuhan memberikan kekuatan. Haleluya. Jadi jangan beralasan. Aku sudah puluhan tahun lahir baru, kok hidupku masih begini. Jangan beralasan. Saat Yosua menyuruh mereka untuk pergi berjuang, apa jawab mereka? Ayat 16 tadi berkata, semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi. Ini sama saja dengan 10 pengintai. Gak akan bisa kita masuk. Kita ini belalang, mereka itu raksasa, sama. Gak berubah. Dari sini kita melihat, mereka gak mau kerja. Mereka malas. Tidak punya keberanian mengatasi masalah. Tidak punya keberanian mengatasi tantangan. Apa Yosua katakan dalam ayat 17? Engkau ini punya kekuatan yang besar. Haleluya. Tanah bagianmu masih luas, kerjakanlah. Berkat di depanmu masih banyak, kerjalah. Tuhan sudah berikan itu untukmu, tapi engkau harus berjuang. Musuh atau tantangan harus dikalahkan. Pasti bisa. Tapi perlu kerja keras. Perlu berjuang. Amin saudaraku. Tapi yang sangat menyedihkannya, sebagian tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka akhirnya tidak pernah menjadi milik mereka. Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka diminta berjuang mengambil tanah yang Tuhan berikan dan mengusir penduduk Kanaan, menghalaunya kata firman. Tapi mereka tidak lakukan. Mereka malas tapi komplain kepada Yosua.
Komplain kepada Yosua berarti komplain kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan Yosua. Maka poin ketiga, jangan terlalu santai atau malas dan tidak taat. Ini penyakit rohani yang dua ini. Yosua mengungkapkan kekesalannya terhadap mereka yang bersikap terlalu santai dan tidak berjuang untuk segera menduduki seluruh tanah Kanaan. Ini dapat kita baca pada pasal berikutnya, Yosua 18 ayat 3 saya bacakan. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Jangan malas. Haleluya. Perintah Tuhan kepada orang Israel sudah diberikan Tuhan. Masih di padang gurun sudah diberikan Tuhan dalam Ulangan 20. Saya bacakan 16 sampai 18. Perhatikan ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, perhatikan sudah diberikan, menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kenapa disuruh tumpas? Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Tapi kita baca tadi di ayat 13, setelah orang Israel menjadi kuat, apa yang dibuat mereka? Orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi. Malas kan? Tuhan suruh tumpas. Tapi karena mereka sudah kuat, dibuatnya orang Kanaan itu menjadi orang Rodi, enggak taat. Tidaklah sama sekali mereka dihalaunya. Nah, sikap seperti ini menunjukkan dua hal, ketidaktaatan dan kemalasan. Kita juga tidak akan bisa memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan bila kita tidak taat dan bila kita malas. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Sembuhlah dari sakit rohani ini, amin. Dan kalau saudara sekarang sedang sehat rohani, jangan jatuh ke sakit rohani ini, amin. Karena kemalasan dan tidak taat itu penyakit rohani. Sudah lama mengikut Tuhan, tapi hidupnya tidak mengalami perubahan. Ada sakit rohani di situ. Karena ini salah satunya, selalu malas dan tidak taat. Ini firman bukan menghakimi kita, tapi mendidik kita dalam kebenaran. Karena 2 Timotius 3:16 berkata, firman Tuhan itu adalah salah satunya mendidik dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Saudaraku, memang berkat keselamatan itu anugerah. Kita hanya menyambut keselamatan itu dengan iman. Akan tetapi seperti yang kita pelajari minggu lalu, bahwa keselamatan itu juga harus dikerjakan dengan taat dan gentar. Bukan berarti sesudah kita selamat, lu sudah beres semua. Dikerjakan juga, amin. Sama seperti bangsa Israel tadi. Sudah sampai, sudah. Tapi nggak mau kerja. Nggak dapat juga. Kita juga harus taat dan tidak malas, amin. Berjuang untuk janji-janji itu digenapi dalam hidup kita. Dengan kata lain, kita akan memperoleh berkat itu, kita akan memperoleh janji itu bila kita melakukan bagian kita. Dan poin terakhir tadi dari pembacaan kita, sekalipun musuh besar, sekalipun tantangan besar, kita harus berjuang memperoleh janji Tuhan. Karena sudah diperuntukkan, amin, bagimulah janji itu. Ayat 17-18 tadi saya baca ulang. Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar.
Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu. Tidak hanya berkat yang ada sekarang ditentukan bagimu. Masih banyak lagi yang bisa kau raih, amin. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Ini menyuruh kerja. Kamu akan memilikinya sampai ke ujung-ujungnya. Saya dan saudara yang percaya akan memilikinya sampai benar-benar jadi firman Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Dan dikatakan sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Bagi Yosua, kekuatan persenjataan musuh bukanlah alasan yang bisa diterima untuk tidak merebut janji Tuhan. Bagi saya dan saudara, tantangan besar, masalah besar, halangan di depan bukanlah alasan untuk berkata, cukuplah begini-begini saja. No, saudara bisa lebih dahsyat. Tuhan hanya ingin mereka taat dan mengambil langkah iman untuk melangkah. Sebenarnya Tuhannya berperang atas mereka. Tuhan bukan tidak dapat menyerahkan langsung tanah itu pada mereka. Bukan gak sanggup Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan mau ajarkan pada bangsa itu? Saudaraku, saat mereka berhadapan dengan orang Kanaan itu yang seperti raksasa itu, yang punya kereta besi itu, yang tidak mampu mereka kalahkan secara logika itu, saat mereka melangkah dengan iman dan Tuhan turun tangan di tengah-tengah tantangan itu, mereka menang. Maka di situ mereka merasakan kehadiran Tuhan dan menjadi orang yang percaya kepada kuasa Tuhan. Amin. Kalau saya dan saudara punya masalah, teruslah percaya kepada Tuhan. Berdoa. Tuhan beri kekuatan menghadapi persoalan itu. Dan saat kita lihat kehadiran Tuhan dalam menyelesaikan masalah itu, di situ pun kita makin bersyukur kepada Tuhan. Tadi kita baca, kenapa Tuhan menyuruh mereka harus menumpas musuh? Karena dengan membiarkan mereka hidup, dengan membiarkan musuh hidup, maka nantinya mereka akan mendapat masalah karena pengaruh buruk dari musuh itu. Tadi kita baca, nanti kau jadi ikut-ikutan dengan mereka, jadi keji, ya, dan menjadi ikut jatuh dalam dosa mereka. Tapi sekarang jangan salah, musuh kita bukan suku. Haleluya. Musuh kita bukan manusia. Efesus 6:12 berkata, siapa musuh kita? Roh jahat, Lucifer dan ante-antenya. Saudaraku, Efesus 6:12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Haleluya. Di mana roh-roh jahat itu ada pemerintahannya, ada penghulunya. Saudara kekasih, namun sebagai orang beriman, kita harus yakin bahwa kita dapat mengalahkan iblis. Karena backing kita adalah Kristus yang telah mengalahkan iblis itu. Tuhan menentukan bagi kita daerah atau wilayah atau bidang atau berkat untuk kita kuasai, untuk kita miliki, supaya namanya dimuliakan dalam hidup kita. Namun, di dalam setiap bidang itu, kita akan menghadapi tantangan. Memang ada kesulitan. Bisa saja ada bahaya di sana. Tetapi karena Tuhan sudah peruntukkan kepada kita dan kita mau melangkah bekerja, tidak malas-malasan, tidak hanya menuntut Tuhan, saat kita melangkah, di situ Tuhan bekerja. Haleluya. Firman Tuhan yang disampaikan Yosua ini, biarlah itu juga menggema di hati kita, menggema di pikiran kita. Engkau ini anak Tuhan yang mempunyai kekuatan besar. Saudara berhadapan di lapangan sana,
Di mana saja saudara berkata kepada diri saudara, menggema firman Tuhan ini, aku anak Tuhan yang mempunyai kekuatan besar. Semua berkat, semua wilayah, semua daerah yang telah ditentukan Tuhan untukku, bagiku, akan kumiliki sampai ke ujung-ujungnya. Sampai benar-benar rencana Tuhan itu digenapi. Tapi perhatikan, tentunya janji Tuhan bukan hanya sekedar berkat materi, tetapi secara rohani juga. Haleluya. Tuhan mau kita menduduki daerah atau wilayah atau bagian yang sudah diperuntukkan Tuhan bagi kita. Apa talenta kita diberikan Tuhan? Untuk apa talenta itu? Apa kemampuan kita? Berapa banyak sebetulnya pekerjaan Tuhan yang seharusnya bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi kita lewatkan begitu saja karena malas, tidak mau memperjuangkannya. Saya kadang menyadarinya, seharusnya aku menang dalam hal ini, tapi kenapa enggak ya? Oh iya, aku kurang berperang, aku kurang berdoa. Haleluya. Seharusnya dapat kita kalahkan persoalan itu, tapi tidak, terlewatkan begitu saja. Berapa banyak talenta dan kesempatan yang kita sia-siakan. Berapa sering sebetulnya kita menyia-nyiakan hidup dengan berputar-putar dan melakukan dosa, dan akhirnya tidak melakukan yang Tuhan mau. Secara badani juga begitu. Berapa banyak berkat yang seharusnya bagian kita tapi tidak jadi karena malas. Sebenarnya ada pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk kita, dan memang kita diciptakan untuk melakukannya. Paulus berkata dalam Efesus 2:10 begini, karena kita ini buatan Allah. Buatan siapa saudara? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tapi banyak terlewatkan pekerjaan baik ini karena itu tadi, tidak taat dan malas. Jadi secara badani kita harus rajin supaya dapat janji berkat itu, dan secara rohani juga kita harus rajin supaya apa yang Tuhan janjikan benar-benar jadi bagian kita. Dikatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Jadi bagi kita. Beberapa hari yang lalu kami melayani seorang ibu. Saudaraku, dia sudah lama ikut Tuhan. Bukan anggota kita. Dia sudah lama ikut Tuhan. Disebut nama gerejanya ya gereja hidup. Tapi pertama saya tanya, ibu, karena sudah cerita sampai berjam-jam, saya tanya terakhir, ibu sudah lahir baru? Gak ngerti dia apa lahir baru. Jangan sampai-sampai saudara di sini gak ngerti lahir baru. Haleluya. Lahir baru, saudara. Setan tidak punya kuasa merusak hidup saudara. Hanya bisa dirusak kalau kita izinkan, kalau kita buka celah. Kalau ini tadi gak taat dan bermalas-malas, baik secara badani maupun secara rohani. Kami diminta lagi, udah kami doakan sih, diminta lagi, datanglah Pak Pendeta, datanglah Pak Pendeta. Kami datang juga, walaupun secara daging berkata, ini bukan anggota kami, tapi diatur-aturnya kami. Itu juga kadang, ya. Tapi demi jiwa ini selamat, gak dibodoh-bodohi setan ini, kami pun datang juga. Hal yang sama juga cerita. Karena kami tidak punya waktu banyak, kami mau ada kegiatan. Kami sampaikan saja kebenaran. Apa kata Tuhan? Taat. Juga berhikmat tentunya. Haleluya. Berdoa saja, turun berkat dari langit-langit ini. Ya, kerja. Haleluya. Udah
dikasih sudah bisa buat anak 5, berarti harus bisa membiayai anak 5. Jangan pula anak ditelantarkan, anak enggak sekolah tapi aku anak Tuhan, aku luar biasa. Nama Tuhan enggak dipermuliakan. Banyak orang menafsirkan firman bersalahan. Maka saya katakan minggu lalu, jangan sampai terseret kepada kesesatan. Perlu bekerja. Haleluya. Saudaraku, kita harus hati-hati dengan sifat malas ini. Sifat tidak taat ini. Kejahatan identik dengan kemalasan atau sebaliknya ya. Kemalasan identik dengan kejahatan. Karena firman Tuhan berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Alat favorit iblis adalah menipu semua orang untuk menunda segala sesuatunya, alias malas. Akali iblis itu dengan melakukan sekarang, jangan menunda. Termasuk berdoa, jangan menunda. Baca Alkitab, schedule, jangan menunda. Bekerja juga jangan menunda. Apapun itu. Haleluya. Bapak John Wesley berkata begini. Diri Metodis ya. Dia bilang begini. Hari kerja bagi seorang pemalas adalah besok. Dan hari liburnya adalah hari ini. Itulah pemalas. Hari kerja bagi seorang pemalas adalah besok, hari liburnya adalah hari ini. Hari ini libur, besok kerja, besok jumpa lagi. Hari ini libur, besok kerja. Besok jumpa lagi, hari ini libur, besok kerja. Itu si pemalas. Sembuh dari sakit itu, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang rajin. Yohanes 5:17 berkata begini. Yesus berkata, Bapakku masih bekerja sampai sekarang, karena itu aku bekerja juga. Jangan sampai kita anak-anaknya gak bekerja. Baik bekerja untuk kehidupan ini, bekerja juga untuk kerajaan sorga. Kalau bekerja di perusahaan, gajinya dari mana? Dari perusahaan lah. Kalau bekerja bagi Tuhan, gajinya dari mana? Dari Tuhan. Saya niru Bapak Gembala tadi pada satu gitu katanya. Ya. Jadi kalau saudara bersaksi menginjil, minta gajiku Pak Pendeta gitu? Enggak. Ya. 1 jiwa 1 juta. Wih. Ajaran dari mana itu? Misalnya, di sini enggak ada, di sini semua rela hati menginjil. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau Tuhan kita bekerja sampai sekarang, ngapain dia? Dia bekerja menjawab doa kita, melindungi kita, amin. Mempersiapkan tempat bagi kita, supaya nanti dia datang ada tempat bagi kita semua yang setia kepadanya, amin. Dan itu artinya, kalau kita menyebut diri kita anak Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang rajin, yang terus berjuang, dan juga yang taat. Jangan seperti orang Efraim dan Manasye yang kita baca tadi. Itu keturunan Yusuf loh. Yusuf itu diberkati Tuhan. Tetapi keturunannya ini lihat. Walaupun Yosua sudah mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya masih begitu banyak tempat yang tersedia bagi mereka. Karena memang mereka mengaku gak cukup ini, gak cukup. Iya tapi masih banyak. Tetapi hanya saja mereka perlu kerja, perlu berjuang merebut tempat itu. Tapi apa yang terjadi? Belum apa-apa sudah pesimis. Gak bisa kami halau orang Kanaan itu, mereka punya kereta besi. Kita ini apa? Jalan kaki. Gak ada senjata kita. Mereka malas, malah menuntut, malah bersungut-sungut. Kita harus percaya pada janji Tuhan dan terima janjinya dalam hidup kita dengan taat dan rajin. Lakukan bagian kita, maka kita akan beroleh apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Amin. Saudara siap diberkati luar biasa?
Mari kita menggema firman Tuhan ini di hati kita. Memang akan ada tantangan. Ya, saudara, di lapangan pasti banyak tantangan. Secara rohani pun dalam pelayanan banyak tantangan. Tapi saat melangkah dan kita selalu ingat, aku anak Tuhan punya kekuatan yang besar. Aku bisa mengalahkan musuh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima semua kegenapan janji Tuhan. Karena Dia sangat mengasihi kita. Tapi Tuhan mau kita aktif. Kepercayaan kita bukan kepercayaan yang pasif, tapi kepercayaan yang aktif dan mau berjuang. Haleluya. Mari kita orang-orang yang rajin, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya.